Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Novitri Agustri Sari, program studi S1 Kebidanan Khusus kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode lendir serviks atau mukus serviks pada caten atau calon pengantin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Puput. Ada yang bisa saya bantu, Ibu dan Bapak? Ibu, kami ini kan rencananya mau segera menikah. Kami minta solusinya ke sini supaya setelah nikah kami cepat punya momongan. Oh, ini berarti calon pengantin ya? Iya. Aduh, kapan mau menikahnya? Rencananya 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu lagi. Ya, berarti ingin cepet ya, namanya. Iya, ingin cepet dapat momongan ya? Iya. Benar. Boleh, kita di sini akan memberitahu tentang metode lendir serviks atau mukus serviks. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menanyakan nama adik siapa ya? Novalina Sari. Novalina Sari ya. Nama calon suaminya? Dery Wahyu. Dery Wahyu. Nova berapa usianya? 24 tahun ya. Dery berapa usianya? 25 tahun. Tinggalnya di mana ini? Ya, di Kertapati. Di Kertapati ya. Baiklah, Ibu Nova dan Bapak Dery, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode lendir serviks atau mukus serviks. Untuk Bapak dan Ibu merencanakan kehamilannya setelah menikah nanti ya. Pengertian metode lendir serviks atau mukus serviks yaitu dilakukan dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi yang Mbak Nova rasakan dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Itu yang dimaksud metode lendir serviks. Nah, tujuan dari metode ini yaitu untuk mengetahui masa suburnya Mbak Nova. Ya. Nah, masa subur itu berdasarkan lendir serviks tadi yang berguna untuk calon pengantin seperti Mbak Nova dan Mas Dery ya, untuk merencanakan kehamilan setelah menikah nanti. Nah, itu gunanya metode lendir serviks ini tadi ya. Nah, Mbak Nova dan Mas Dery, ada syarat-syaratnya yang boleh melakukan metode ini. Apa itu, Bu, syarat-syaratnya? Ya, syarat-syaratnya yang pertama, semua perempuan semasa reproduksi. Jadi, yang usianya 15 sampai 49 tahun. Sampai 49 tahun. Iya, kalau sudah menopause, tidak menstruasi lagi, itu tidak bisa lagi. Ya. Terus baik siklus haidnya teratur. Mbak Nova teratur nggak siklus haidnya? Alhamdulillah teratur. Teratur ya. Maupun yang tidak teratur bisa melakukan metode lendir serviks atau mukus serviks ini. Atau yang tidak haid, baik karena menyusui maupun premenopause. Masih bisa, itu premenopause tuh sebelum berhentinya menstruasi. Kalau sudah berhenti, lanjut usia menopause, tidak bisa lagi menggunakan metode ini. Jadi yang pre-menopause, yang sebelum menopause ya.
Yang kedua, semua perempuan dengan paritas berapapun termasuk nulipara. Nulipara itu apa? Nulipara itu yang sudah melahirkan lebih dari satu. Ya. Jadi syarat yang ketiga yaitu perempuan kurus bisa melakukan metode lendir cervix. Perempuan yang gemuk pun bisa. Ya. Ada perempuan yang merokok juga bisa melakukan metode untuk kehamilan ini, ya. Terus juga perempuan dengan alasan kesehatan tertentu, seperti dia mempunyai tekanan darah tinggi. Bisa juga tekanan darah tinggi, bisa. Yang mempunyai varises juga bisa. Dysmenorrhea, sakit kepala sedang atau hebat, bisa juga. Yang ada mioma uteri, endometritis, kista ovari, anemia, hepatitis virus, malaria, trombosis vena dalam, dan emboli paru pun bisa untuk merencanakan kehamilan menggunakan metode lendir cervix atau mulkus cervix ini. Jadi lebih aman menggunakan ini, metode ini. Ataupun pasangan yang ingin dan termotivasi untuk mengobservasi, mencatat dan menilai tanda dan gejala kesuburan dari Mbak Nova. Jadi kita ini Mbak Nova ada masa subur. Masa subur kita itu di saat masa subur itulah kita akan lebih cepat proses pembuahan untuk mempunyai anak tadi. Nah, masa subur itu. Masa subur itu tadi ditandai dengan lendir cervix. Saya jelaskan lebih lanjut ya, Mbak Nova dan Mas Dery. Nah, manfaat metode lendir cervix ini yaitu untuk mencegah kehamilan, bisa ya. Untuk merencanakan kehamilan pun bisa, yaitu dengan berpantang senggama. Berpantang senggama itu maksudnya kita ada puasa untuk tidak berhubungan. Nah, jadi nanti dikasih tahu saat berhubungan, saat tidak berhubungan. Mbak Nova, Mas Dery nanti akan tahu saat berhubungan dan saat tidak berhubungan pada masa subur. Nah, selain itu metode ini juga bermanfaat bagi wanita atau calon pengantin seperti Mbak Nova dan Mas Dery yang menginginkan kehamilan segera ya setelah menikah. Manfaatnya itu apa aja, Bu? Manfaatnya tadi, yang pertama untuk menunda kehamilan bisa, ya. Yang kedua menginginkan kehamilan tadi, ya. Yang ketiga untuk mengetahui, Mbak Nova ingin mengetahui masa subur Mbak Nova kapan, gitu ya. Nah, dan Mbak Nova bisa mengetahui juga masa subur itu boleh berhubungan atau tidak. Itulah manfaatnya dari metode lendir cervix ini. Mbak Nova dan Mas Dery, saya akan menjelaskan juga tentang cara kerja waktu yang tepat untuk senggama. Kapan itu, Bu, waktu yang tepat untuk kami berhubungan? Iya. Mbak Nova harus mengamati yang namanya lendir ya. Nah, kita ini setelah menstruasi itu biasanya keluar lendir. Nah, lendir yang mulut panjang. Nah, ya lendir. Nah, lendir cervix itu namanya. Lendir cervix itu dapat dilakukan dengan merasakan perubahan rasa pada vulva. Pada vulva ya, bukan rasa pada ini. Pada vulva sepanjang hari. Dan melihat langsung lendir pada waktu tertentu. Jadi lendir itu dilihat. Kalau kita habis menstruasi itu kadang kan keluar lendir kan. Nah, yang itulah yang kita harus lihat, lendir itu.
Nah, ya, lendir yang mulur, panjang, encer itu ya. Nah, menjelang ovulasi ya, lendir ini akan mengandung banyak air atau encer sehingga mudah dilalui oleh sperma. Nah, sperma itu yang dihasilkan oleh laki-laki. Jadi setelah ovulasi, lendir kembali menjadi lebih padat. Nah, jadi lebih padat kalau dia setelah ovulasi ya. Setelah masa subur dia akan padat ya, lendir itu tadi. Jika lendir mulai keluar atau bagi wanita yang mengalami keputihan sering mengeluarkan lendir. Nah, ada wanita tuh yang ini yang keputihan. Iya. Ya, sering keputihan ya. Nah, lendir mengencer, dia akan mengencer. Jadi ada bedanya antara keputihan yang normal, tidak normal dengan lendir masa subur ini. Kalau lendir masa subur ini dia akan mengencer. Mengencer, bergumpal-gumpal dan lengket. Nah, jadi dia bisa ditarik gitu nah lendirnya. Nah, coba nanti Mbak Nova perhatikan kalau di rumah ya. Ada nggak lendir masa subur itu? Lendir serviks itu ya, yang lengket bisa ditarik. Nah, ya, warnanya bening. Hal ini menunjukkan akan terjadi ovulasi. Ovulasi itu apa? Iya, bagus sekali Mbak Nova menanyakan ovulasi itu apa ya, benar. Ovulasi itu masa di mana terdapat sel telur yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Jadi akan menghasilkan kehamilan begitu. Ya Mbak Nova, ovulasi sudah mengerti ya? Pada puncak masa subur, yaitu menjelang dan pada saat ovulasi, lendir akan keluar dalam jumlah yang lebih banyak. Menjadi transparan, encer dan bening, seperti putih telur, dan dapat ditarik di antara dua jari, seperti benang. Nah, jadi kalau misal setelah mens ada lendir itu biasanya akan keluar encer banyak, bening seperti ingus itu ya, bening dan bisa ditarik. Jadi kalau kita lihat itu dia akan mulur panjang. Pernah nggak Mbak Nova merasakan itu lendir itu? Pernah ya. Nah, itu masa puncaknya masa subur. Puncaknya masa subur Mbak Nova. Nah, sehingga ini adalah waktu yang terbaik untuk berhubungan bila hendak merencanakan kehamilan. Nah, di saat Mbak Nova ada keluar lendir yang mulur, panjang, bening ya, basah itu di celana, di saat itulah ibaratnya kita banyakin berhubungan biar segera terjadi kehamilan. Ya Mbak Nova. Nah, lendir serviks ini tidak dapat diamati. Nah, tidak dapat diamati pada saat sedang terangsang dan beberapa jam setelah berhubungan. Tidak bisa diamati lendir ini. Kalau kita setelah berhubungan atau kita terangsang bergairah untuk melakukan hubungan, ada keluar cairan. Karena dinding vagina juga akan mengeluarkan lendir yang akan memasukkan lendir serviks. Jadi nanti akan keliru kita. Kalau sudah berhubungan baru kita mau menilai lendir masa subur tadi, kita akan keliru. Karena vagina juga akan mengeluarkan lendir. Itu Mbak Nova. Jadi sebaiknya jangan setelah berhubungan, sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelum itu kita sudah menilai masa subur kita dulu, biar kita bisa menentukan ya masa subur kita kapan gitu. Ada kelebihannya metode ini Mbak Nova. Apa itu kelebihannya ya? Yang pertama, mudah digunakan.
karena tidak mengeluarkan uang. Ya. Yang kedua, tidak memerlukan biaya. Ya, jadi murah. Tidak keluar sedikit pun uang kita ya, tidak memerlukan biaya. Yang ketiga, metode Mucus cervix atau lendir cervix ini merupakan metode keluarga berencana, KB alami istilahnya ya. KB alami lain yang mengamati tanda-tanda kesuburan. Jadi tidak mengeluarkan biaya, mudah digunakan ya. Ini metode KB yang mengamati lendir masa subur kita. Nah, selain ada kelebihan juga ada kekurangan pastinya. Nah, kekurangannya itu yang pertama, tidak efektif bila digunakan sendiri. Nah, misal Mbak Nova saja yang menginginkan metode ini, tapi suaminya enggak. Nah, jadi enggak efektif. Kenapa enggak efektif? Karena begini ya Mbak Nova. Mbak Nova ada pantang senggama, tidak boleh melakukan berhubungan. Ada waktunya yang boleh melakukan berhubungan. Jadi, kita tanyakan dulu kembali kepada calon suami. Dia akan sanggup nggak puasa tidak berhubungan. Nah, begitu karena kalian nanti ya, akan baru pengantin baru ya. Yang kedua, tidak cocok untuk wanita yang tidak menyukai menyentuh alat kelaminnya. Ada wanita tuh yang menjijikan kalau nyentuh itu ya, yang lendir-lendir itu ya, yang ibaratnya yang apa gitu ya. Nah, dia tidak mau. Nah, itu tidak cocok juga. Jadi ada lagi dia itu yang ketiga, wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi dapat mengaburkan tanda-tanda kesuburan. Jadi yang ada infeksi di saluran reproduksi dia. Kalau dia ada infeksi saluran reproduksi, penyakit lah istilahnya itu ya. Nah, dia akan mengaburkan tanda-tanda kesuburan itu, dia akan mengecokkan. Ya. Yang keempat, yang terakhir, wanita yang menghasilkan sedikit lendir. Nah, dia tuh ada yang menghasilkan lendir itu, individu itu ada yang menghasilkan lendir banyak dan ada yang menghasilkan lendir sedikit sekali. Nah, itu akan bingung juga kita menggunakan metode lendir cervix ini. Kalau Mbak Nova sendiri, saya mau tanya nih, lendir cervix Mbak Nova itu banyak nggak biasanya keluar? Sampai mulur nggak? Tidak terlalu. Tapi Mbak Nova ada merasakan basah gitu di hari-hari tertentu? Ya, ada merasakan kering di hari-hari tertentu. Nah, di saat basah itulah lendir itu keluar. Jadi ada licin-licin gitu ya, pas kita mau cebok itu ya. Nah, itulah lendir cervix Mbak Nova. Mbak Nova, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bagaimana Mbak Nova dan Mas Dery? Apakah sudah cukup penjelasan dari saya? Saya kira sudah cukup. Sudah mengerti ya, berarti Mbak Nova calon pengantin yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena Mbak Nova sebelum akan melakukan pernikahan, Mbak Nova sudah konsultasi dulu ke bidan ya. Jadi Mbak Nova siap nantinya untuk membina rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang baik ya. Nah, memang di sini tujuan kita memberikan penjelasan kepada Mbak Nova, kepada Mas Dery, itu untuk pendidikan kesehatan pada calon pengantin. Nah, Mbak Nova dan Mas Dery kan calon pengantin ya. Jadi bagus sekali kalau kita sebelumnya datang dulu ke bidan untuk mempersiapkan baik fisik, mental untuk pernikahan dan merencanakan kehamilan. Ya.
Ya, baiklah kalau Mbak Nova dan Mas Dery tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini komunikasi, edukasi dan konselingnya Mbak Nova, Mas Dery ya. Eh, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut nanti boleh datang kembali ke tempat Ibu ya, untuk menanyakan tentang hal apapun. Persiapan Mbak Nova dan Mas Dery untuk menikah nanti, apalagi untuk mempunyai momongan ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Ya, kalau begitu kami undur diri dulu. Iya, boleh. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Hati-hati ya di Iya, Bu. jalan.